Up Close and Personal with Bro Panji. Sekarang ini lebih nyantai, Siap. lebih relax. Oke. Jadi lu tarik napas dulu. Enak ya. Oke, siapa politisi atau tokoh besar yang pengen banget lu roasting dan kenapa? Dalam sejarah? Dalam sejarah. Oh, dalam sejarah. Kalau yang sekarang sih tokoh besar ya. Tokoh besar. Nggak perlu politisi, tokoh besar. Habib Rizik. Oke. Mesti disadari ketika saya bilang saya mau nge-roasting, itu kan roasting itu selalu dilakukan sama orang yang kita kenal justru. Roasting itu selalu dilakukan yang benar ya, roasting yang benar. Duduk bareng, kita mau saling bercanda, saling lempar, saya kasih kesempatan untuk membahas Pak Habib Rizik boleh ngomongin saya dan segala macam. Karena menarik aja sih, pengen sekali-sekali duduk dan Belum pernah loh. belum pernah. Pengen tahu isi kepala. Waktu itu pernah ini Bang Sandi, waktu itu ada orang yang temen yang punya bisnis travel umroh. Oke. Terus dia bilang gini, lu mau gue endorse nggak umroh? Terus gue bilang, mau sih, tapi ntar deh kapan-kapan. Terus dia bilang gini, nanti ketika umroh bisa sekalian interview Habib Rizik untuk YouTube. Wah, menarik juga. Tapi ini salah motivasinya. Sebetulnya Tapi kalau iya, malah pengen ini interview, mau ibadah. tapi salah satunya itu menarik Oke. kayaknya. Keren. Nah, oke, buat sedikit latihan nih. Wah, apa? Lu gua kasih kesempatan untuk roasting gua sekarang. Belum pernah nih gua di roast sama Bro Panji. Aduh, gimana ya? Susah kalau ngeroast orang yang nggak ada celaknya. Waduh, Lihat. banyak celah gua. Enggak, saya saat ini, untuk yang tidak tahu, saya saat ini sedang berada di kediaman Bang Sandiaga Uno. Di belakang, Anda mungkin nggak bisa ngelihat, nanti ambil aja insert shotnya, itu ada itu, si box listrik itu, cetrekan itu, saya prediksi itu tidak pernah ngejepret. Rumah Sandiaga Uno nggak pernah ngejepret. Nggak pernah Sandiaga Uno ngerasain rumah ngejepret, itu pasti nggak pernah. Nggak pernah ada teriak, siapa yang nyalain air panas, woi, gitu nggak pernah. Itu Bang Sandiaga Uno. Di sebelah situ, tidak terlihat, itu ada sepeda kuno. Tua sekali. Saya prediksi itu adalah sepeda pencitraan Bang Sandi. Bukan itu. Jadi kalau dia mau sepeda tukang kebun itu. tukang kebun. Tapi kalau dia lagi pengen merakyat nih, Bang Sandi pengen merakyat, ini sepeda tukang kebun gue pakai dulu lah, biar kesannya agak dekat dengan rakyat. Bang Sandi itu kan emang gitu kan, sebenarnya selalu berusaha untuk dekat dengan rakyat. Kenapa? Karena kenyataannya, sangat jauh sekali di atas rakyat Indonesia. Nggak ngerti. Tapi kalau urusan lampu, pernah gua ngadepin, ngejepret? Bro. Bukan ngejepret. Lampunya nyala tapi internetnya mati. Nah, Terus kan gue bilang, gimana sih? Kita kan punya perusahaan internet, kok bisa mati ini perusahaan sendiri? Saya punya cek, yang di sebelah lagi ngeganti, mau ngecharge, dia cabut. Nah, itu dia. Dia cabut listriknya. Tapi Bang Sandi kan gue perhatiin yang sering ini, Zoom conference. Iya, hampir tiap hari 5-6 gitu. Nah itulah, saya juga lumayan sering walaupun nggak sebanyak itu. Tapi kami beda. Perumahan Bang Sandi ini elit. Pasti nggak pernah ketika lagi Zoom depan rumah ada lewat tahu bulat digoreng dadakan. Salah. Enak coy, di rumah saya keliling mulu tuh, malu saya. Kita malam biasanya ada yang lewat di sini. Apa tuh? Tahu bulat. Tahu bulat lewat juga. Iya, tahu Perumahan bulat. elit ini. Tahu Coba bulat, perhatiin dia bawa bilangnya. hati, jangan-jangan dia. Sama ada sate Madura. Masih suka lewat di sini. Ini kan daerah Betawi ini masih. Berarti benar, berarti merakyat sekali. Mantap. Dah segitu aja Bang, ntar gue ditangkap. Oke, tahun 2020 adalah tahun yang berat banget. Setuju nggak? Setuju. Nah, what keeps you awake at night? Apa yang jadi concern lu terbesar di tengah pandemi ini? Ini akan terdengar aneh, tapi salah satu yang membuat gua sangat semangat menjalani tahun dengan pandemi ini adalah keinginan untuk menang di tahun 2020 ketimbang hanya bertahan. Oke. Orang kan selalu berpikir, gimana cara bertahan. Di kepala gue tuh, gue gak pengen bertahan di 2020, gue tuh pengen menang. Gue selalu bilang, 2020 tuh George Foreman, 31 Desember tuh ronde 8, kita adalah Muhammad Ali. Kita lagi dipukul-pukulin. Iya, rope-a-dope, dihajar terus. Tapi kita bertahan aja. By the time comes, kita akan lewatin tahun ini, insya Allah dengan gemilang. Makanya kalau misalnya diperhatiin, hampir di banyak kesempatan tuh gue pakai atribut Ali. Kaos Ali, hoodie Ali, topi Ali, karena simbolik lah. The greatest. Iya, kita nih lagi di Ali Foreman, Kinshasa Zaire, dihajar abis-abisan. But when the time comes, we're going to knock out George Foreman, aka we're going to knock out 2020. Keren banget. Nah, sekarang kan di tengah pandemi ini apa sih hikmahnya khususnya untuk industri lu? Apa yang lu bisa lihat sebagai salah satu justru malah peluang gitu di balik musibah ini? Jadi
Agak panjang dikit nggak apa-apa ya Nggak Bang Sandi? apa-apa. Jadi biasanya industri itu selalu berubah karena keadaan. True. Dan sama seperti dulu kalau kita mau nikmatin musik, formatnya adalah CD. Yang bajakan adalah yang digital. Kemudian kita geser ketika ada yang menyediakan digital dengan legal, kita geser ke sana. Ya. CD jadi masa lalu. Dulu kita nonton film DVD. Ya. Ketika kita nonton digital itu adalah bajakan. Ya. Sekarang ada perusahaan yang legalkan digital, terus kita jadi geser ke sana, DVD jadi masa lalu. Nah, live streaming event dulu tuh nggak pernah dibicarakan dan dikesampingkan, nggak pernah dianggap gitu. Kita selalu datang ke acara-acara yang fisik gitu. Tapi sekarang pandemi membuat kita jadi cepat bergerak ke arah normalnya online event. Dari yang normal untuk nonton live event, tiba-tiba normal untuk nonton live streaming event dan berbayar. Jadi kayaknya ada percepatan yang terjadi. Dan bukan berarti event off air kemudian usang, tapi jadi premium, sama seperti Blu-ray jadi sangat premium, sama seperti CD jadi premium. Jadi ada pergeseran seperti itu dan itu menarik sih, peluang yang menarik untuk dicermati. Nah, gue lihat kan lu punya platform yang udah gede banget. Nah, pengen tahu what is the biggest lesson selama ini dan ada nggak yang pernah regrets gitu, yang pernah lu sesali gitu? In terms of ya mistakes dalam membangun platform lu sampai detik ini. I don't have regrets. Regrets dalam arti kata menyesal gitu ya. Gue nggak pernah menyesal sih Bang Sandi. Gue selalu ngerasa menyesal itu percuma. Menyesal tuh lebih tebal aspek dramanya daripada aspek intelektualnya. Kalau lu nggak ada yang lu sesali, apa yang biggest lesson yang lu bisa petik dalam perjalanan lu ini membangun platform yang segede ini? Wow. Jangan kemana-mana, kami akan segera. Tar dulu. What's my biggest lesson? Wow, what is my biggest lesson? What is my biggest lesson? Overall, Bang Sandi, gue selalu ngerasa bahwa orang dalam banyak hal yang gue lakukan, orang selalu bilang gue tuh berani. Tapi gue nggak pernah ngerasa seperti itu, karena courage is not the absence of fear gitu kan. Tapi adanya fear kemudian bisa kita lewati, betul sekali. Tapi dalam banyak pengalaman hidup gue sering banget menyadari bahwa ternyata ketakutan dan kekhawatiran itu benar-benar ilusi yang ada di kepala kita. Dan itu menghalangi kita untuk melakukan banyak hal. Dan lama-lama gue berdamai dengan salah, berdamai dengan kalah, dan berdamai dengan gagal. Dan pada saat gue mulai kayak gitu, hidup gue jadi jauh lebih baik. Ketika kita bisa melepas faktor drama dari benar dan salah, menang dan kalah. Kayak orang kan takut banget untuk mencoba karena takut salah. Iya. Ketika salah mereka bilang, aduh gue salah segala macam. Ya, ntar juga bener, nggak usah takut. Dan yang bener jangan sombong, ntar juga salah gitu. Biasanya faktor yang mengganggu tuh faktor drama yang kita tempel pada itu. Dan banyak mempengaruhi ketakutan mempengaruhi tindakan. Jadi ketika faktor drama pada menang dan kalah, salah dan benar kita cabut, terus ketakutannya hilang. Dan kemudian kita jadi berani venturing towards new places, new activities, new ideas. Dan ketika kita berani melakukan itu, tiba-tiba kita menemukan diri kita beberapa langkah di depan dari yang lain. Dan itu terasa sekali dalam yang gue jalani hari demi hari selama ini. Wow. Susah banget ya jawabnya. Gila, ini up close and personal. Gue pikir enteng-enteng aja, ternyata lebih. Karena pertanyaan Bapak dong. Kalau Bapak nanyain saya soal yang enteng-enteng, saya jawab enteng-enteng. Oke, teman-teman, kita udah up close and personal. Thank you banget. Sama-sama Bro Panji, udah alhamdulillah nih kita di ulang tahun RI yang ke-75. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan Babe One on One bersama saya sebagai host. Semoga obrolan tadi bisa menginspirasi dan juga menghibur. Terima kasih kepada tim Babe One on One untuk kesempatannya. Thank you guys, you're so sweet. Selamat ulang tahun untuk program Babe One on One dan tentunya selamat ulang tahun juga untuk Indonesia tercinta. Padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri
jiwa raga kami. Semoga sukses, Indonesia maju mulai dari kita. Siap. Thank you, Chief. Sama-sama, Chief.